Halo semuanya, kali ini kita akan berbicara mengenai pengantar ilmu sejarah. Buat saya pribadi, pengantar ilmu sejarah itu sangat penting karena di situ kita akan belajar mengenai apa itu sejarah, kemudian bisa membedakan mana yang disebut sejarah, mana yang disebut legenda, mitos, atau bahkan cerita yang mengandung unsur hoax. Buat kalian yang sedang belajar, ilmu ini penting untuk sebagai pijakan kalian mendapatkan ilmu sejarah, baik sejarah Indonesia maupun sejarah dunia. Atau buat kalian yang tertarik dengan ilmu sejarah itu sendiri, maka pengantar ilmu sejarah ini juga sangat penting. Nah, ruang lingkup pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian. Di sini nanti kita akan membahas tentang pengertian sejarah itu sendiri dan pengertian dari berbagai ahli. Nah, pengertian ini juga penting karena saya ingat dulu ketika kuliah, pertama kali yang ditanyakan oleh dosen saya itu, apa itu sejarah? Begitu. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri sejarah. Nanti kita akan membahas tentang perbedaan sejarah dengan mitos, legenda, epos, ataupun hikayat. Kemudian yang ketiga yaitu membahas tentang sejarah sebagai ilmu dan seni. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang metode sejarah. Nah, ini juga sangat penting nanti. Bagaimana seorang peneliti atau sejarawan mereka mendapatkan fakta-fakta tentang sejarah yang mereka teliti. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang ilmu bantu sejarah. Karena semakin berkembangnya pengetahuan di dunia ini, maka tentu sebagai peneliti membutuhkan ilmu-ilmu bantu agar rekonstruksi sejarah yang dibangun bisa lebih lengkap lagi. Baik, kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari pengertian sejarah itu sendiri. Tentu sejarah ini bukan kata yang asing buat kita semua. Orang mungkin sudah tahu lah, sejarah itu cerita masa lalu, cerita masa lampau, peristiwa masa lalu, begitu. Tapi apakah masa lalu yang seperti apa? Apakah semua peristiwa masa lalu bisa disebut sejarah? Mari kita lihat dari definisi sejarah. Kata sejarah secara harfiah berasal dari kata Arab yaitu syajaratun, yang berarti pohon, silsilah, riwayat. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal history, yang berasal dari bahasa Yunani, historia, yang mengandung makna inquiry, wawancara, interogasi, dan laporan saksi mata atas suatu kejadian. Jadi secara sederhananya yaitu sejarah ini adalah laporan saksi mata atas suatu kejadian. Nah, bisa juga historia atau historia ini berarti ilmu. Nah, kemudian nanti dalam perkembangannya kata sejarah ini lebih tepatnya diartikan atau sebadan dengan arti kata history atau masa lalu dalam bahasa Inggris. Kalau menurut KBBI, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ini menurut KBBI. Kata kuncinya adalah benar-benar terjadi. Nah, kata benar-benar terjadi ini seringkali nanti pada perkembangannya yang menjadi adanya kontroversi sejarah. Karena menurut sejarawan A dan sejarawan B
terkadang berbeda. Karena mereka harus bisa membuktikan fakta sejarah yang ada. Sedangkan para sejarawan atau peneliti ini mungkin mereka tidak mengalami peristiwa sejarah itu sendiri, sehingga terkadang ada beberapa fakta yang bersinggungan, bertentangan, atau bahkan berbelok arah, atau sangat berbeda. Intinya begitu ya. Nah, mari kita lihat kalau menurut para ahli itu seperti apa sejarah itu. Apa yang disebut sejarah? Menurut Herodotus, Herodotus ini dikenal sebagai bapak ilmu sejarah. Sejarah merupakan suatu kajian perputaran jatuh bangunnya masyarakat dan peradaban. Sejarah tidak berkembang ke arah depan dan memiliki tujuan yang jelas, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi dan rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Ini seperti teori yang mengatakan bahwa sejarah itu peristiwa yang dapat diulang atau dapat berulang kembali. Yang kedua ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini merupakan salah satu ilmuwan dari Timur Tengah ya. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia, atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu sendiri. Jadi Ibnu Khaldun lebih menekankan kepada catatan tentang masyarakat umum atau manusia. Jadi subjek utamanya di situ adalah manusia itu sendiri. Sedangkan Muhammad Yamin mengatakan bahwa sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan kenyataannya. Kenyataan yang dimaksud adalah hasil-hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan inilah yang dapat diselidiki untuk membuktikan sejarah di suatu tempat. Seperti yang kita tahu bahwa Muhammad Yamin ini adalah salah satu penulis sejarah yang dengan tujuan utamanya meningkatkan nasionalisme bangsa Indonesia. Salah satu yang sangat populer yaitu bagaimana beliau merekonstruksi bentuk atau wajah Gajah Mada. Yang kita kenal sekarang Gajah Mada bertubuh gempal dengan pipi yang muka yang lebar begitu. Itu adalah hasil rekonstruksi dari Muhammad Yamin. Tentu hasil itu merupakan penelitian beliau dalam meneliti sejarahnya Majapahit atau Gajah Mada. Jadi itu bukan sembarangan tiba-tiba menemukan wajahnya seperti itu, bukan. Tapi hasil riset atau penelitian. Selanjutnya yaitu pengertian sejarah dari Sartono Kartodirjo. Beliau ini juga merupakan salah satu sejarawan yang terkemuka di Indonesia karena berbagai karya sejarahnya dijadikan acuan dalam pengetahuan sejarah atau dalam pelajaran sejarah, baik di tingkat SMP SMA, terlebihnya di tingkat perkuliahan. Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruksi atau bangunan yang disusun oleh penulis sebagai suatu rangkaian cerita atau kisah. Kisah tersebut merupakan suatu rangkaian dari fakta-fakta yang saling berkaitan. Sejarah dalam arti objektif adalah peristiwa sejarah itu sendiri atau proses sejarah dalam aktualitasnya. Nah, kalau menurut kalian, apa yang dimaksud dengan sejarah? Silahkan komentar di bawah ya. Kalau menurut kalian tuh sejarah itu apa sih? Gitu. Atau mungkin kalian punya pendapat sendiri atau kalian mau menyangkal pengertian sejarah yang sudah saya sebutkan tadi. Silahkan komentar di bawah.
Yang kedua, kita akan belajar tentang ciri-ciri sejarah itu sendiri. Sebagai sebuah peristiwa, sejarah memiliki 3 ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu abadi. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau memiliki kedudukan tetap dalam ingatan manusia dan tak pernah berubah. Mereka akan terus dikenang, yang kemudian membentuk identitas dan pemahaman kita tentang dunia ini. Contoh, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 akan terus dikenang dan diperingati setiap tahunnya untuk menumbuhkan nasionalisme rakyat Indonesia. Jadi abadi ini itu artinya itu tetap dan tidak pernah berubah. Peristiwa 17 Agustus ya sudah, peristiwanya akan seperti itu, selamanya akan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu unik. Setiap peristiwa sejarah bersifat unik karena hanya terjadi satu kali dan tidak akan pernah terulang. Mereka adalah momen sejarah yang hanya terjadi sekali dalam ruang dan waktu tertentu. Keunikan ini menjadikan studi sejarah menjadi sangat berharga karena kita akan dibawa ke dalam keadaan yang tak tergantikan. Contoh, demo mahasiswa selalu terjadi setiap tahun. Namun, peristiwa demo mahasiswa pada tahun 1998 hanya akan terjadi sekali saja. Peristiwanya sama, namun waktunya tak akan berulang. Jadi kalau kita menilik tadi pengertian sejarah dari Herodotus yang sejarah itu bergerak seperti garis lingkaran ya. Sejarah itu mungkin bisa terulang, tapi dengan model yang sama. Jika dipadankan atau dipadankan oleh ruang dan waktu, maka sejarah itu tidak akan pernah terulang. Contoh tadi, proklamasi 17 Agustus 1945 ya sudah, akan terjadi sekali saja. Tidak akan pernah terjadi lagi. Atau contoh lain, misalkan pengangkatan presiden. Pengangkatan presiden Jokowi misalkan. Pengangkatan memang terjadi 2 kali karena beliau menjabat 2 periode. Tapi pengangkatan yang pertama, ia akan terjadi sekali saja, tidak akan pernah terulang. Maka dari itu, fakta sejarah atau cerita sejarah ini sangat unik begitu. Yang ketiga yaitu penting. Tidak semua peristiwa dianggap sejarah. Peristiwa yang memiliki makna dan dampak besar bagi banyak orang itulah yang disebut sejarah. Contoh, setiap hari pasti ada orang yang meninggal dunia dan tidak akan menjadi sejarah dan tidak menjadi sejarah. Namun meninggalnya 7 pahlawan revolusi pada peristiwa G30 SPKI adalah peristiwa sejarah. Nah ini, bagi kita meninggalnya orang tua itu merupakan sejarah bagi keluarganya gitu. Tapi tidak untuk masyarakat lain mungkin. Tentu yang tidak mengenal atau yang tidak bersinggungan dengan peristiwa meninggalnya anggota keluarga kita ya. Nah, jadi kaitannya di sini adalah seberapa penting sejarah itu bagi masyarakat setempat. Itulah yang akan menjadi sejarah. Maka nanti ada kategorinya, ada sejarah lokal, sejarah nasional, skalanya nasional, dan ada sejarah dunia. Karena mungkin di situ dampaknya atau pengaruhnya itu bisa ke seluruh dunia. Nah, sekarang kita lihat perbedaan sejarah, mitos, legenda, dan hikayat. Kalau sejarah itu, sejarah ditulis
dengan metode ilmiah dan analisis kritis yang mengandalkan sumber primer maupun sumber sekunder yang dapat diverifikasi seperti dokumen tertulis, artefak, dan catatan arkeologis. Informasi sejarah dapat diuji dan diverifikasi lebih lanjut dengan metode ilmiah dan perbandingan sumber. Jadi ini ya, ciri-cirinya ilmu sejarah yang sangat penting ini nih. Ditulis dengan metode ilmiah dan analisis kritis. Kemudian ada sumber yang jelas. Fakta-fakta sejarahnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan informasi sejarahnya itu dapat diuji dan diverifikasi lebih lanjut dengan metode ilmiah dan perbandingan sumber. Ini juga salah satu yang sangat penting, sehingga ketika kita mendapatkan informasi di media sosial atau dimanapun itu, kita bisa memverifikasi informasi itu. Apakah ini termasuk sejarah atau hanya cerita masa lalu, atau hanya mitos, atau cerita yang bagaimana gitu. Yang penting di situ berdasarkan metode ilmiah, kemudian dapat diverifikasi sumbernya, dan dapat diverifikasi fakta sejarah yang terjadi. Kemudian kalau mitos adalah cerita yang seringkali bersifat simbolis dan mistis yang biasanya disampaikan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan dan seringkali tidak memiliki bukti fisik yang dapat diverifikasi. Tujuan mitos adalah menyampaikan nilai-nilai moral, keyakinan budaya, pemahaman simbolis sebuah peristiwa atau tokoh. Mitos tidak berfokus pada akurasi faktual, tapi lebih ke nilai moral sehingga seringkali sulit atau bahkan tidak dapat diuji dan diverifikasi karena tidak ada bukti fisik. Nah, tentu perbedaannya sangat mencolok. Kalau tadi sejarah itu dapat diuji dan diverifikasi sumber sejarahnya, data fakta sejarahnya itu ada, memang ada betul. Baik itu berupa dokumen tertulis, artefak, dan catatan arkeologis. Nah, kalau mitos ini biasanya itu turun-temurun melewati tradisi yang disebut tradisi tutur. Kan banyak itu, terutama kalau di Jawa itu banyak sekali mitos-mitos yang berkembang, yang ketika ditanya asal-usulnya, mereka tidak akan bisa menjawab karena cerita itu mereka dapatkan dari ayahnya, dari neneknya, dari kakeknya, dari leluhur-leluhurnya. Nah, hal atau cerita yang bersifat mitos itu tidak dapat dijadikan sebagai sumber sejarah tentunya. Kemudian kalau legenda didasarkan pada cerita rakyat yang mungkin tidak sepenuhnya benar dan tidak dapat dibuktikan secara akurat. Sehingga legenda mengandung unsur fiksi dan fantasi. Legenda bertujuan menghibur, mendidik, dan menanamkan nilai moral atau budaya kepada masyarakat setempat. Cerita legenda seringkali dihiasi dengan variasi oleh pencerita sehingga sering terdapat perbedaan atau kemiripan satu daerah dengan daerah lain. Contoh, legenda Danau Toba, Roro Jonggrang, Malin Kundang, dan lain-lain. Kalau saya melihat legenda ini lebih bisa kita ambil nilai moralnya sebenarnya. Misal seperti Malin Kundang. Nanti Malin Kundang itu kan ada cerita yang hampir samanya. Ada legenda Batu Menangis dan sebagainya. Itu kan hampir-hampir sama. Bagaimana ada seseorang, kemudian dia berbuat buruk kepada orang tuanya, durhaka begitu ya, terus disumpah menjadi batu. Itu adalah cerita yang tidak bisa kita verifikasi kebenarannya, tapi bisa kita ambil nilai moralnya. Bahwa nilainya ya kita jangan durhaka kepada orang tua gitu. Dan orang-orang
dulu itu ketika menceritakan ini dengan tujuan untuk mengingatkan kepada anak-anaknya atau ya orang lain tentang cerita itu, nilai moralnya itu seperti apa, agar tidak dilakukan seperti itu. Kalau hikayat adalah kisah dari masyarakat terdahulu yang tersebar dengan tradisi lisan dari generasi ke generasi. Seringkali hikayat menceritakan kesaktian tokoh utama dalam cerita tersebut. Hikayat diciptakan untuk menghibur dan sebagai pembangkit semangat bagi masyarakat. Dari keempat bentuk cerita ini, 3 diantaranya yaitu mitos, legenda, dan hikayat memiliki ciri yang sama, yaitu mereka diceritakan lewat tradisi tutur dari generasi ke generasi. Sedangkan sejarah itu bercerita berdasarkan sumber atau fakta sejarah yang ada, sehingga ceritanya dapat diverifikasi. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu dari tujuannya. Kalau tujuan dari sejarah itu ya untuk mengungkap sebuah informasi berdasarkan faktanya yang ada, fakta yang ada. Kalau mitos, legenda, dan hikayat biasanya lebih kepada nilai moral atau budaya dari suatu daerah atau masyarakat tertentu. Begitu. Jadi ketika mungkin kan banyak atau mungkin banyaklah biasanya kalau di Jawa itu sangat kental sekali dengan cerita-cerita ini. Ada mitos, ada legenda. Oh, di makam itu mbah itu dulu ketika perang Jepang dia ditembak nggak mempan misalkan. Atau di daerah ini tuh dulu sering didatangi mbah ini karena beliau ini yang menemukan desa ini atau yang membuat desa ini sehingga namanya ini begitu. Atau mbah itu memiliki kekuatan yang sakti. Nah, banyak cerita yang seperti itu yang berkembang di masyarakat, tapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai cerita sejarah karena tidak dapat dikonversi apakah itu memang betul atau hanya karangan saja atau fantasi saja. Nah, ini ada yang menarik. Kurang lebih di tahun 2016 pernah booming tentang bahwa ada salah satu ilmuwan atau peneliti lah atau apa bilangnya itu tentang Candi Borobudur merupakan istana Nabi Sulaiman dan Candi Ratu Boko adalah istana Ratu Bilqis. Nah, orang itu memadukan atau mengambil fakta dari tafsiran Al-Quran. Jadi di Al-Quran diberitakan seperti ini, ya, ada cerita tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, kemudian disamakan atau ditarik kesimpulan ke dalam kasus Candi Borobudur dan Candi Ratu Boko. Ini menarik sekali. Nah, menurut kalian, apa pendapat kalian tentang teori tersebut? Bahwa yang mengatakan Candi Borobudur itu istana Nabi Sulaiman dan Candi Ratu Boko adalah istana Ratu Bilqis. Nah, coba komen di bawah. Menurut kalian gimana tentang pendapat itu atau teori tersebut? Nah, setelah kita tahu apa itu sejarah, kemudian bisa membedakan antara sejarah dan mitos dan legenda, sekarang kita akan lebih lanjut belajar mengenai sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai seni dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan. Sejarah sebagai ilmu mengkaji informasi dari masa lalu dengan bersumber hasil kebudayaan masa tersebut. Hasil kebudayaan yang dimaksud pasti mengandung unsur seni. Sebagai contoh, sejarah kerajaan Majapahit diteliti dengan mengambil sumber dari beberapa candi di Jawa Timur
dan karya sastra berupa kitab yang ditulis pada masanya. Kedua hasil kebudayaan itu, yaitu candi dan kitab, mengandung unsur seni. Pun dalam penulisannya, banyak dari sejarawan yang memasukkan unsur seni agar karyanya lebih menarik untuk dibaca. Jadi sejatinya sejarah sebagai ilmu dan seni tidak dapat dipisahkan. Keduanya itu saling mendukung satu sama lain. Itu ya. Sekarang banyak kemudian dalam penulisan sejarah itu menggunakan gaya-gaya bahasa yang bernilai sastra begitu, agar enak dibaca. Begitu. Nah, tapi meskipun begitu, kita juga harus tahu padanan atau maknanya sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai seni itu seperti apa. Nah, kita bedah. Sejarah sebagai ilmu. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu antara lain: 1. Bersifat empiris. Artinya ilmu sejarah dibangun berdasarkan pengalaman hidup manusia. Pengalaman itu dicatat dalam dokumen dan dari situ ditemukan fakta yang kemudian diinterpretasikan sebagai cerita sejarah. Jadi empiris itu ya berdasarkan pengalaman hidup manusia yang dicatat dalam dokumen. Nah, ironisnya, sejarah tentang Indonesia ini, perkembangan sejarah di Indonesia ya, ternyata justru sumber-sumbernya banyak dari asing, dari berita asing, dari luar negeri. Kalau kita bicara tentang sejarah masuknya Islam atau sejarah perkembangan kebudayaan Hindu, banyak catatan-catatan Cina, penjelajah Cina atau pedagang Cina dulu. Kalau kita bicara tentang kolonial, banyak laporan-laporan dari residen yang ada di Belanda misalkan. Karena apa? Karena tradisi sejarah tidak berkembang dengan baik di Nusantara sejak dulu ya. Tradisi kita ini adalah tradisi tutur tadi ya, tradisi lisan itu adalah tradisi kita. Dan sayangnya tradisi lisan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti secara nyata. Tapi meskipun begitu, pada masa kerajaan Hindu pun sebenarnya sudah berkembang tradisi menulis. Kita memiliki karya-karya seperti kitab Negara Kertagama, kitab Sutasoma. Nah, dan nanti di masa kerajaan Mataram juga ada Babat Tanah Jawi. Nah, namun dari kitab-kitab atau hasil karya itu ya pasti kita harus menilai atau mengkaji kembali dari isinya. Kemudian yang kedua, ciri dari sejarah sebagai ilmu yaitu mempunyai objek. Tidak ada ilmu yang tidak memiliki tujuan. Setiap ilmu memiliki tujuan dan objek material atau sasaran yang jelas. Objek dari sejarah adalah manusia yang terikat waktu. Jadi objeknya atau tokoh utama dari peristiwa itu adalah manusia. Contoh misalkan begini. Peristiwa tsunami Aceh di tahun 2004. Jika kita melihat dari peristiwa tsunami-nya, tsunami Aceh 2004 ini berdasarkan atau disebabkan oleh lempeng tektonik yang mengalami patahan sehingga menimbulkan gelombang tsunami dengan tinggi sekian meter. Jika kita hanya mengambil fakta itu masuk ke dalam ilmu geologi. Tapi jika kita bercerita tentang dampak dari tsunami itu atau pengaruh dari tsunami Aceh ini ternyata banyak kemudian korban meninggal, sekian ribu meninggal, kemudian banyak yang ditinggalkan oleh orang tuanya,
kemudian banyak orang-orang yang menyumbang ke sana. Nah, di situ ketika ada peran manusia di situ, maka itu bisa dikategorikan sebagai sejarah, karena manusia sebagai objek dari sejarah itu sendiri. Yang ketiga yaitu mempunyai teori. Peristiwa sejarah memang hanya terjadi sekali, namun akan selalu ada pola yang sama dalam berbagai peristiwa. Sebagai contoh, hampir semua kerajaan di Nusantara memiliki pola yang sama, yaitu lahir, berkembang, jaya, dan mengalami kemunduran. Kesamaan pola tersebut kemudian menciptakan sebuah teori di bidang sejarah. Nah, ini. Jadi di sejarah itu sendiri ya kita memiliki teori-teori berdasarkan peristiwa-peristiwa masa lalu yang memiliki pola sejarah yang sama, sehingga bisa ditarik kesimpulan. Misalkan yaitu tadi, oh kalau sejarah-sejarah di Nusantara itu memiliki pola yang sama, yaitu awalnya lahir, kemudian berkembang dan mengalami kejayaan. Tapi setelah mengalami kejayaan, biasanya itu sang raja ini kemudian meninggal dunia, dilanjutkan oleh putranya, tapi putranya ini tidak kompeten dalam mengurus kerajaan, sehingga terjadi intrik di dalam kerajaan itu sendiri. Terjadi perpecahan antar keluarga, perebutan kekuasaan, yang itu menjadi penyebab kemunduran dari suatu kerajaan. Nah, itu bisa ditarik teori. Tapi banyak teori-teori sejarah yang lain di bidang sejarah itu. Yang keempat yaitu mempunyai generalisasi. Generalisasi merupakan penarikan kesimpulan dari hasil pengamatan atau penelitian. Tidak mungkin sejarawan menuangkan semua hasil penelitiannya ke dalam karyanya, kan? Nah, jadi ketika seorang peneliti sejarah itu menemukan fakta atau menemukan sumber, misalkan laporan penanaman kopi di daerah Jawa Barat misalkan, dari tahun sekian sampai tahun sekian, kan tidak mungkin ketika nanti direkonstruksi menjadi cerita sejarah, tidak mungkin satu bendel laporan ini jadi ditulis semua. Maka adanya generalisasi atau ya kesimpulan dari berbagai fakta ini kemudian yang dituangkan ke dalam cerita sejarah. Yang kelima yaitu memiliki metode. Sejarah menyajikan cerita yang berdasarkan fakta. Untuk membuktikan kebenaran faktanya, maka sejarah harus ditulis dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah ini ya nanti yang akan kita bahas nanti di belakang. Kritik terhadap sejarah sebagai ilmu yaitu kurangnya informasi sejarah. Masih banyak peristiwa sejarah di Indonesia yang belum terungkap dengan jelas karena kurangnya sumber sejarah, sehingga sering terjadi perbedaan penafsiran dari fakta sejarah. Yang kedua, sejarah kering. Hingga saat ini masyarakat kita masih menganggap bahwa sejarah merupakan cerita yang membosankan karena penyampaiannya yang monoton dan hanya bersandar pada narasi kronologis. Sekarang, sejarah sebagai seni. Faktor yang berpengaruh dalam sejarah sebagai seni yaitu imajinasi yang pertama. Sejarah tanpa imajinasi akan terasa kaku dan membosankan. Oleh karena itu, sejarawan harus mempunyai imajinasi untuk tema penelitiannya. Imajinasi berguna bagi sejarawan dalam menyajikan karyanya agar memikat pembaca. Jadi meskipun sejarah itu memang berdasarkan fakta, tapi dalam penulisannya ya sejarawan harus memiliki imajinasi. Imajinasi bahwa seakan-akan sang penulis ini ikut dalam peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua yaitu emosi. Meski ditulis berdasarkan fakta, namun sejarah tetap memerlukan emosi. Dengan mengandalkan emosi, tulisan menjadi hidup, yang seolah-olah penulisnya hadir di tengah peristiwa itu.
Yang terakhir yaitu sastra. Gaya bahasa yang mengandung sastra akan menambah daya tarik sejarah, sehingga pembaca tidak merasa bosan ketika menyelami cerita sejarah. Adapun kritik terhadap sejarah sebagai seni yaitu yang pertama, rentan kehilangan akurasi dan objektivitas. Terlalu banyaknya menggunakan unsur seni dalam penulisan sejarah dapat menjadikan fakta sejarah kabur dan kurang efektif. Seni bertumpu pada imajinasi, sedangkan sejarah bertumpu pada fakta. Nah ini karena terlalu banyak menggunakan imajinasi, sehingga terkadang fakta sejarah itu sendiri malah kabur. Yang kedua, keterbatasan. Tema penulisan sejarah seni kurang diminati di Indonesia. Tema penulisan yang sedang tren atau berkembang adalah sejarah politik, ekonomi, dan sosial. Atau lebih banyak pembahasan tentang sejarah pengungkapan fakta yang menarik. Misalnya, kabar meninggalnya Adolf Hitler di Indonesia atau hilangnya Atlantis, benua yang katanya ternyata adalah Indonesia, dan sebagainya. Apa pendapat kalian jika cerita sejarah disajikan dalam bentuk novel? Ini juga menarik. Bagaimana kalau tadi kan dibilang bahwa banyak sekarang orang itu mau belajar sejarah itu bosan atau sangat tidak disukai ketika orang belajar sejarah karena terkesan membosankan, monoton, dan segala macam. Tapi bagaimana jika sejarah itu disajikan dalam bentuk novel? Silahkan komen di bawah. Selanjutnya kita akan belajar tentang metode sejarah. Metode sejarah itu ada 4. Ada heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Nah, apa itu heuristik? Heuristik adalah secara bahasa artinya menemukan atau mengumpulkan sumber. Dalam tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Ada 2 macam sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berdasarkan dari para pelaku sejarah, dapat berbentuk prasasti, naskah, serta dokumen pribadi. Kalau sumber sekunder adalah sumber yang bukan berasal langsung dari para pelaku sejarah, seperti buku, catatan, jurnal, penelitian ilmiah. Dalam heuristik ini juga sangat penting karena dalam meneliti sejarah harus dipastikan sumbernya itu ada dan jelas. Jadi enggak ngasal gitu. Meneliti sejarah itu enggak ngasal. Kita tiba-tiba pengen meneliti petilasan Diponegoro misalkan ya. Nah ini juga sangat sering terjadi di masyarakat. Misalkan di daerah Magelang itu ada satu pohon besar yang dianggap di situ tempat dulu Pangeran Diponegoro itu apa ya istilahnya, memarkirkan kudanya atau apa, meletakkan kudanya di situ katanya. Wah ini di sini tuh dulu Pangeran Diponegoro berhenti di sini dan kudanya tuh diikat di situ, gitu katanya. Tapi fakta itu atau cerita itu bisa kita gali berdasarkan mungkin autobiografinya Pangeran Diponegoro atau cerita-cerita atau buku sejarah yang menceritakan kisahnya Diponegoro. Apakah betul Pangeran Diponegoro itu pernah bersinggah di daerah tersebut atau tidak gitu. Jadi bisa kita cari apakah sumbernya itu ada atau tidak gitu. Sebagai peneliti, tahap pertama ini sangat penting karena ketersediaan sumber juga menjadi faktor yang utama. Karena jika kita meneliti sebuah sejarah dan ternyata itu nggak ada sumbernya, maka tidak akan didapatkan. Kita nggak akan mendapatkan fakta-fakta sejarah yang kita inginkan begitu.
Yang kedua yaitu kritik sumber. Nah, setelah mendapatkan sumber sejarah, maka dilakukan verifikasi terhadap keabsahan sumber melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kritik intern dilakukan untuk menilai kelayakan kredibilitas sumber, berkaitan dengan kompetensi, kepentingan individu, dan subjektivitas sumber dalam mengungkap kebenaran. Sedangkan kritik ekstern yaitu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan atau autentisitas sumber. Dilakukan dengan memastikan tanggal penerbitan dokumen, jenis kertas dan tinta, dokumen asli atau salinan. Jadi kritik intern ini lebih kepada apakah pelaku sejarah yang memberikan sumber sejarah ini dulu itu, misalkan ya, kalau kita cerita tentang Orde Baru misalkan, apakah sumber yang kita dapatkan itu berasal dari lembaga atau instansi yang pro pemerintah, pro Orde Baru, atau yang menolak Orde Baru atau yang melawan Orde Baru. Pelaku sejarah yang kita wawancara ini dulu itu bagian dari pemerintah atau bagian dari orang yang menolak pemerintah. Nah, itu diverifikasi di kritik sumber ini. Sedangkan kalau kritik ekstern ya kita lihat ketika kita misalkan mendapatkan suatu naskah kuno, ya itu harus dilihat apakah benar kertasnya itu berasal dari zaman tersebut, zaman lalu, atau misalkan dari penanggalannya atau cara penulisannya, jenis tintanya, dan dokumen ini tuh asli atau salinan, begitu. Setelah dilakukan kritik sumber, maka selanjutnya kita akan menginterpretasi. Interpretasi atau penafsiran sangat penting dilakukan karena merupakan tahap akhir sebelum dilakukan penulisan. Tahap penafsiran ini dapat dikatakan sebagai pemberian makna atau analisis serta menyatukan atau sintesis fakta-fakta yang telah ditemukan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti membutuhkan daya imajinasi yang kuat untuk memudahkan dalam merangkai fakta-fakta tersebut. Peneliti harus dapat membayangkan apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Contoh, jika kita menulis tentang perang Diponegoro, maka yang kita bayangkan adalah bagaimana kehidupan masyarakat Jawa pada tahun 1800-an. Ya, perang Diponegoro kan terjadi tahun 1825 sampai 1830. Sehingga dalam interpretasi ini yang kita bayangkan kondisi Pulau Jawa di tahun segitu. Ya kan tahun segitu mungkin kan nggak mungkin lah sudah ada mobil, ada motor, itu kan nggak mungkin, jauh sekali. Nah ini juga yang sering terjadi perbedaan pendapat di masyarakat. Contoh misalkan Kartini itu digambarkan tidak berkerudung. Nah kemudian orang-orang yang konservatif kemudian mengatakan itu adalah fakta sejarah yang dibelokkan. Seharusnya Kartini itu sudah berkerudung. Ya kita ketemukan kerudung itu tahun berapa gitu. Nah itu terjadi terkadang di masyarakat itu kadang ada orang-orang yang menginformasikan sesuatu yang mungkin kurang sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Sehingga dalam interpretasi ini sejarawan itu membutuhkan imajinasi. Jadi di tahun sekian itu kira-kira kehidupannya itu seperti ini gitu, bisa menggambarkan. Setelah melakukan ketiga tahap itu, mulai dari heuristik, mengumpulkan sumber, kemudian dikritik sumber, dan diinterpretasi, maka tahap terakhirnya adalah historiografi.
Nah, historiografi ini merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah setelah melalui fase heuristik, kritik, dan interpretasi. Pada tahap inilah penulisan sejarah dilakukan. Dalam penulisan sejarah yang harus diperhatikan adalah faktor subjektivitas. Meskipun terkadang sulit, namun subjektivitas tidak boleh mengaburkan fakta sejarah yang ada demi kepentingan individu atau golongan. Ini juga sangat penting. Yang sangat mencolok ya tentu penulisan sejarah di masa Orde Baru. Karena di situ ini fakta sejarah ya, banyak karya-karya sastra yang di situ yang dibredel ketika tidak sesuai dengan pemerintah, maka tidak layak terbit atau tidak dapat eksis begitu. Sebagai seorang sejarawan atau peneliti, subjektivitas ini juga sangat penting. Jadi yang kita tulis ini ya betul-betul sesuai fakta sejarah, tidak ada kepentingan di belakangnya. Jika ditilik dengan metode sejarah, apakah kisah Syekh Siti Jenar termasuk dalam sejarah? Nah, coba kalian bisa teliti nih, bisa coba cari faktanya. Apakah kisah Syekh Siti Jenar ini termasuk dalam sejarah atau hanya cerita yang tadi? Cerita apa nih? Legenda, mitos atau segala macamnya itu. Coba komen di bawah, komen. Yang terakhir yaitu ilmu bantu sejarah. Bagaimana ilmu bantu dapat digunakan untuk penelitian sejarah? Pengertian ilmu bantu sejarah adalah cabang ilmu yang dapat digunakan sejarawan dalam pelaksanaan penelitian maupun rekonstruksi peristiwa sejarah. Dalam studi kesejarahan, ilmu bantu memiliki sistematika tersendiri yang membantu rasio historis yang dimiliki sejarawan dalam memetakan objek-objek yang selama ini belum terpikirkan. Fungsi dan kegunaan ilmu bantu sejarah antara lain sebagai alat bantu untuk mengungkap suatu fakta dari sumber sejarah. Dengan ilmu bantu, maka sejarawan akan mampu melihat suatu peristiwa dengan sudut pandang yang berbeda. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengurai sekaligus mengkritisi sumber dan fakta-fakta yang sudah dihimpun oleh peneliti. Dan yang ketiga, sebagai kontrol agar penelitian tetap bersandar pada metode ilmiah, sehingga peneliti tidak terjebak dalam fiksi dan mitos. Nah, ini ilmu bantu itu sangat berguna juga untuk sejarah. Contoh misalkan ya, dulu ada peristiwa, misalkan ada kejadian atau fakta atau peristiwa tentang aksi 212 misalkan, aksi 212 di Monas. Nah, mungkin nanti pasti akan ada yang menulis tentang sejarah itu, sejarah aksi 212. Untuk mengungkap itu kan perlu ilmu sosial, ilmu politik gitu. Untuk mengungkap fakta sejarahnya itu seperti apa ya, dengan pendekatan politik, pendekatan sosial. Begitu, itu salah satu contoh yang konkret lah. Jika nanti, suatu saat nanti ada yang ingin mengungkap sejarah itu, maka dibutuhkan ilmu-ilmu cabang. Macam-macam ilmu bantu sejarah. Yang pertama ada paleoantropologi, ilmu yang mempelajari manusia purba. Arkeologi, ilmu yang mempelajari kebudayaan atau manusia masa lalu melalui kajian sistematis dari data berupa artefak, yaitu berupa budaya bendawi seperti kapak batu, bangunan candi, prasasti, dan lain-lain. Dan ekofak, yang berupa benda lingkungan seperti batuan, rupa muka bumi, dan fosil. Yang ketiga ada paleografi, yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan tulisan kuno. Yang keempat ada ikonografi, cabang sejarah seni yang mempelajari identifikasi, deskripsi, dan interpretasi isi gambar.
mempelajari arca, lukisan relief yang berisi lambang. Yang kelima ada numismatik, yaitu ilmu yang mempelajari koin, catatan bank, uang primitif, dan medali. Yang keenam ada keraminologi, ilmu yang mempelajari benda bersejarah dari keramik. Ini banyak kaitannya, kalau keramik ini banyak kaitannya dengan perdagangan dengan Cina ya. Etnografi, ilmu yang mempelajari tentang pembentukan budaya dan tradisi. Filologi, ilmu yang mempelajari tentang naskah manuskrip dari zaman kuno. Antropologi, ilmu yang mempelajari aspek kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Dan yang terakhir ada sosiologi, ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia. Sebenarnya, ketika belajar tentang pengantar ilmu sejarah itu banyak sekali, masih banyak hal yang kita pelajari tentang pengantar ilmu sejarah. Namun 5 poin tadi atau 5 subbab tadi merupakan 5 hal yang menurut saya itu sangat penting buat kita yang ingin belajar sejarah lebih lanjut. Untuk fakta-fakta yang lain silahkan kalian cari lagi, banyak sekali di media sosial, di Google atau dimanapun, jurnal-jurnal ya, buku-buku yang mengungkapkan tentang pengantar ilmu sejarah. Jadi sebagai masyarakat, sebagai peneliti, atau sebagai apapun kita, bijaklah menilai informasi, apalagi itu tentang sejarah. Jangan sampai termakan oleh hoax dan berita bohong. Sehingga informasi yang kita dapat itu memang betul-betul murni. Itu merupakan fakta sejarah atau cerita sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian mungkin informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Jika ada hal yang mungkin kurang tepat, silahkan komentar di bawah. Saya akan menanggapi. Jika itu merupakan masukan, saya akan menerima itu, sehingga konten-konten ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.